Dessert ice cream cuma 84 kalori cek. Kita potong-potong dulu stroberinya, terus kita masukin ke dalam blender. Terus tambahin buah pisang, cukup 2 buah aja ya guys. Terus di sini aku pakai yogurtnya dari Cimory. Ini enak banget guys, yogurtnya rendah kalori dan sehat juga. Terus aku pakai susu protein. Terus setelah itu di blender biar teksturnya tambah lembut. Tuang ke dalam wadah dan di freezer selama 2 jam. Terus aku iris-iris tambahin topping almond. Sumpah ini enak banget guys, harus dicoba. Enak banget dimakan waktu panas-panas, apalagi waktu diet. Tak perlu rasa simpati, kau yang memilih pergi, tinggalkanku sendiri. Don't put your head on my shoulder. Harapan terlanjur pupus, cinta berujung mampus. Oh, 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 oh. Diet yang konsisten dan masih berhasil itu adalah makanan yang kalian enjoy. Tentang 2 biji, roti tawar, susu bebas apa aja. Dipotong biar lebih cepat matang, microwave atau rebus 7 menit. Nah, itu di blender dan dicampur dengan susu biar kentangnya lembut. Si garam secukupnya, bawang putih bubuk, dan lada sebagai perisai. Makanan ini enak banget dinikmati waktu cuaca dingin, apalagi sebagai sarapan karena buatnya cepet banget dan simple. Jangan sampai kelaparan ya guys waktu diet, jangan lupa di-share. Lagi diet dan kangen masakan Korea, yuk kita buat. Bawang 2 siung digeprek dan dipotong. Bebas sayur apapun, tahu dipotong, olive oil, micin jamur. Kita masukin dulu bawangnya, tunggu sampai harumnya keluar. Masukin bumbu kikomen gochujang, tambahin air secukupnya, tambahin micin jamur, masukin sayurannya, masukin semua tahunya, terus kita tutup sekitar 15 menit sampai supnya mendidih. Ini enak banget guys, sumpah rasanya. Bisa dimakan pakai nasi putih atau pilihan karbohidrat lainnya. Tim yang mana nih guys, waktu makan sup nasi dipisah atau nasi dicampur? Jangan lupa share ke teman kalian lagi diet ya, biar dietnya sama-sama enjoy. Hai guys, jadi ini salah satu makanan yang sering banget aku masak waktu aku lagi diet. Soalnya buatnya cepet banget, bumbunya sederhana, dan kalorinya juga rendah. Kita potong dulu salmonnya. Terus kita olesin pakai micin jamur sebagai perasa biar gurih. Kita panasin di teflon sampai matang, nggak perlu pakai minyak ya guys. Setelah itu kita bikin sambelnya, bumbunya sederhana banget juga cepet. Kita oseng sayurnya. Sederhana banget kan guys. Ini aku sajiin pakai nasi oatmeal. Ini oatmealnya bener-bener bertekstur kayak nasi. Cocok banget dimakan pakai salmon dan juga sambelnya. Buat kalian yang pengen tahu gimana caranya masak oatmeal tapi bertekstur kayak nasi, komen ya di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Tekstur oatmeal itu bisa dibuat kayak nasi loh guys. Dijamin kalian auto seneng sama oatmeal habis nonton video ini. Pilih oatmeal yang biru ya guys, jangan yang instan. Terus kita takar dulu sebanyak 50 gram. Rebus air sampai mendidih, masukin oatmealnya. Nah, yang paling penting tuh ada di sini guys. Aduk-aduk oatmealnya sampai airnya meresap dan tekstur oatmealnya tuh jadi mengental. Kalau udah kita tuang dalam mangkok dan dinginkan sebentar. Udah jadi deh guys, simple banget kan? Cocok dimakan sama lauk apapun, pilihan yang jauh lebih sehat juga mengenyangkan. Jangan lupa share ke teman kalian lagi diet juga ya, biar makin seneng sama oatmeal. Smoothies bowl salmon? Hah? Iya ya, kalian nggak salah baca kok guys. Karena aku bosen makan smoothies bowl yang manis, mari kita buat yang asin. Buahnya kita ganti dengan ubi. Microwave dulu selama 7 menit, lalu di blender dengan susu. Tuangkan ke panci, tambahkan micin jamur dan tambahkan bawang putih bubuk. Potong-potong dulu salmonnya, terus kita kasih micin jamur. Setelah itu panaskan di atas teflon sampai salmonnya benar-benar matang. Gak perlu pakai minyak ya guys. Kita rebus dulu telurnya sebagai protein. Buahnya kita tambahkan avokat dan sayurnya bebas apa aja. Kita tuang ubinya ke dalam mangkok. Tambahin semua topping yang udah disiapkan tadi. Ini enak banget guys, rekomen buat kalian yang lagi bosen sama smoothies bowl yang manis-manis, kita bikin yang gurih. Jangan lupa share. Guys, makanan diet apa nih? Ada kejunya lagi, dicocol, kelihatan enak banget. Jadi guys, karena aku selalu bosen makan tortilla yang di wrap, akhirnya aku rubah cara masaknya jadi mirip kayak nachos. Kita siapin dulu ayamnya sebagai sumber protein. Bumbunya sederhana aja ya, tanpa minyak. Panasin tortillanya sampai mirip kayak keripik. Udah deh, sajiin bareng cream cheese-nya. Cream cheese ini low kolesterol loh guys, karena bahannya dari kacang mente. Rekomen banget buat kalian lagi diet dan pengen jaga kesehatan. Komen ya buat resepnya. Nih buat kalian lagi diet, ini enak tenan guys. Bahannya sederhana dan mudah banget dicari. Daging sapi dipotong-potong dulu, kasih micin jamur, lada dan kecap asin secukupnya ya guys, sesuai selera kalian. Masukin olive oil dan panasin di atas wajan. Diet itu nggak masalah makan minyak, asal jangan berlebihan. Masukin susu dan jamurnya, terus sajiin deh sama nasi. Buat kalian yang bilang nasi itu bikin gendut, aku tetap bisa turun 10 kilo. Jangan lupa bagiin ke teman kalian lagi diet juga ya.
Percaya gak rek? Bakso ini bukan terbuat dari daging sapi, tapi dari jamur. Gak bohong. Kalian penggila makanan sehat. Pokoknya aku ngefans pol sama semua yang vegetarian. Kalian harus banget deh cobain juga. Jamin deh pencernaan lancar, kadar kolesterol tuh auto turun guys. Langsung aja campurin semua bumbu-bumbunya dan dibentuk adonannya seperti bakso. Terus kita rebus selama 10 menit. Udah jadi, ditambahin sama suut. Terus disiram sama kuah gochujang. Gue request di kolom komentar ya, buat kalian yang pengen lihat keajaiban masakan vegetarian. Gue percaya nggak guys, siomay abang-abang yang paling kalian hindarin waktu diet bisa dibuat versi sehatnya. Dan ini sama sekali nggak pakai tepung. Saking enaknya, lihat ekspresi muka aku aja deh guys. Aku gak ngerti harus ngomong apa lagi. Mulai dari dada ayam dipotong-potong terus di blender sampai halus. Kita tuangin ke dalam mangkok, campur sama tahu dan ditambahin micin jamur secukupnya. Setelah itu kalian bentuk adonan biar rasanya tambah mantep lagi. Aku gulung pakai sawi putih dan ditambahin ke dalam isian tahu. Tinggal kita kukus deh, cukup 30 menit aja. Buat bumbunya simple banget. Olive oil, selai kacang, saus tiram dan tinggal kalian tambahin air. Tambahin wijen dan saatnya mari kita coba. Bumbu kacang yang simple banget. Rasanya tuh enak abis guys kalau dicampurin sama ini. Dijamin dietmu serasa di surga. Percaya gak guys? Nasi telur kecap Pontianak yang dulu hype banget bisa dibuat menu diet dan sehat. Aroma makanannya ini guys bener-bener pemersatu bangsa. Biar enggak kekurangan serat dan susah BAB waktu diet, aku selalu minum jus buah setiap hari. Dari buah-buah yang aku suka dan sederhananya lagi, setelah dibuat jus blender ini bisa diganti botol minum. Oke, kita mulai dari potong-potong daun bawang. Masukin kecap manis, kecap asin, lada putih, bawang putih yang udah dihalusin, terus tambahin air. Masukin olive oil, daun bawang. Tapi ternyata guys telurnya kembar. Oke, kita buat baru lagi. Masukin daun bawangnya, 2 butir telur, tunggu sampai telurnya benar-benar matang baru masukin sausnya. Karena kalau gak gitu nanti bisa gosong. Kita minum jus dulu biar pencernaan tetap lancar. Enaknya itu guys, bumbu tadi tercampur sama nasinya. Mantap. Percaya nggak guys? Makan Indonesia, semur ayam kecap bisa dibuat versi dietnya dan sumpah ini dari ayamnya aja juicy banget guys. Nasi putihnya tuh bener-bener bercampur sama bumbunya. Dan masaknya cuma butuh waktu 15 menit dong. Kita mulai dari bumbunya. Kiri 2 butir, 3 siung bawang putih, bawang merah, merica bubuk, terus masukin pala yang udah dihalusin. Sekarang kita oseng dulu pakai olive oil. Terus tambahin air, masukin kayu manis dikit aja. Tambahin 1 sendok makan kecap manis, kecap asin. Masukin ayam dan siram-siram pakai bumbunya tadi. Terus kita tutup biar bumbunya makin meresap. Tuh gila gak? Dari baunya aja udah bikin ngiler abis. Oke, saatnya penilaian. Ini tuh bener-bener kenikmatan masakan khas Indonesia. Salah satu kenikmatan diet yang harus dicoba. Nah, kenikmatan lainnya, ini salah satu minuman detox favorit aku. Sehat dan bermanfaat. Percaya nggak guys? Dengan kecap kalian bisa bikin versi diet beef teriyaki Hokben. Dan rasanya nih hampir mirip banget sama beef teriyaki Hokben yang asli. Jamin proses dietmu bakal nikmat banget. Kita mulai dari iris-iris bawang bombay, tengah aja dan 3 siung bawang putih. Potong kecil-kecil buat sausnya. Putih 50 ml, 2 sendok makan, minyak wijen 2 sendok teh, dan tambahkan kecap manis 1 sendok makan. Oseng bawang bombaynya, masukin dagingnya dan tunggu bentar. Itu tinggal disiram sausnya tadi. Gila nikmat bener. Oke, mari kita eksekusi. Kemarin aku barusan beli Fiber First. Cocok buat bekal serat puasa sehat. Bisa diminum setelah berbuka puasa atau sebelum tidur. Membantu banget buat menurunkan kolesterol. Bisa beli di Lazada, Shopee, Tokopedia, Transmarket, All Fresh, Watson, apotek lainnya. Daging sapinya ini bener-bener menggoda banget. Dan rasanya itu hampir mirip sama beef teriyaki Hokben. Selamat mencoba. Percaya nggak guys? Kalian bisa buat kue coklat yang cocok buat diet cuma dengan 2 bahan, tanpa tepung, tanpa oatmeal, dan tanpa mixer. Dan coklatnya ini bener-bener kerasa tapi rendah kalori. Pastiin coklatnya dark chocolate dan 3 butir telur. Cukup dengan 2 bahan ini aja. Cain putih telurnya dari kuning telur. Setelah itu coklatnya tadi kita lelehkan sampai bener-bener jadi cairan. Putih telurnya tadi dikocok sampai jadi kayak gini. Nah, setelah itu campurkan coklatnya tadi dengan kuning telur sampai bener-bener merata. Setelah itu masukkan putih telur dan aduk lagi hingga merata. Tuang ke dalam adonan, lalu masukkan ke dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius selama 25 menit. Hasilnya kue coklatnya bener-bener empuk dan coklatnya tadi itu kerasa banget, lumer dan pastinya lebih rendah kalori. Pokoknya harus banget dicobain. Percaya nggak guys? Kalian bisa buat seblak versi diet cuma 389 kalori, lengkap dengan protein, karbohidrat dan juga serat. Pupuk udangnya bener-bener kenyal banget dan kuahnya pedes abis. Bumbunya sederhana aja. 3 siung bawang putih, 3 siung bawang merah, cur dikit aja, 3 cabai merah besar, kaldu jamur, tambahin air secukupnya, masukin olive oil dan blender bumbunya sampai bener-bener halus. Pupuk udangnya 10 gram aja. Rendam pakai air panas 1 jam. Tambahan proteinnya dan bikin rasanya makin enak lagi. Kita masukin 2 butir telur. Tuang bumbunya dan tambahkan sedikit air. Itu masukkan sayuran, tahu, bakso dari dada ayam yang udah direbus dan masukin kerupuk udang. Terus tambahin telurnya. Gak nyangka makanan yang biasanya dibilang gak sehat bisa dibuat versi diet, lengkap semua nutrisinya. Komen buat kalian yang suka banget sama pedes.
Percaya nggak guys? Kalian bisa buat dimsum rendah kalori, yang tinggi protein dan juga serat. Cocok buat kalian yang lagi defisit kalori. Aku bakal buat 2 isian dimsum. Buat kalian males banget buat motong sayur, buat caranya lebih efisien, langsung aja masukin ke chopper. Aku pakai mereknya Oxon. Dan hasil dari choppernya itu halus banget. Oke, isian yang pertama kita pakai tahu dan sayur. Tambahin juga jamur tiram. Bumbunya pakai saus tiram dan kecap ikan. Tinggal dibungkus aja pakai kulit pangsitnya dan dibuat jadi kayak gini. Nah, isian yang kedua aku pakai daging sapi dan juga sayur. Taruh di atas kulit pangsit dan dibungkus lagi kayak tadi sampai bentuknya seperti ini. Nah, kalau udah tinggal ditaruh di atas teflon yang udah diolesi minyak. Tutup dan tunggu sampai bener-bener mateng. Buat yang isi daging sapi, ini bener-bener enak banget. Kulit pangsitnya juga jadi supernya. Nah, buat yang isian tahu, aku lebih suka yang daging sapi sih. Tapi kalau kalian suka tahu, Ini rekomen. saya gak guys, kalian bisa buat 3 variasi bakso rendah kalori tanpa daging ayam atau sapi sama sekali. Yuk. Buat kuah baksonya kita pakai gochujang 3 sendok makan dan tambahkan air sampai mengental. Nah, buat variasi pertama kita pakai tahu 100 gram dan tambahkan tepung tapioka 50 gram. Terus sampai bener-bener halus, itu tinggal dibentuk sampai mirip bakso. Dan direbus selama 10 menit. Terus kita siram pakai kuahnya. Nah, buat variasi yang kedua kita pakai tempe, 3 siung bawang putih, 1 butir telur, dan 50 gram tepung tapioka. Blender lalu dibentuk kayak bakso. Nah, setelah itu tinggal direbus lagi selama 10 menit dan tinggal disiram pakai kuah gochujang. Ini aku tambahin mie suun biar rasanya makin mantap lagi. 3 kita pakai kentang dan tepung tapioka. Setelah itu tinggal direbus selama 10 menit dan mari kita coba. Mulai dari bakso tahu. Aku kurang suka sih rasanya yang ini. Tapi kalau kalian pecinta tahu, mungkin ini boleh dicoba. Gochujangnya enak banget. Nah, buat bakso yang dari kentang, aku suka banget sama rasanya soalnya bener-bener kenyal. Tambah sama kuah gochujangnya yang agak pedes. Jadi rasanya bener-bener menyatu banget kayak bakso. Nah, buat yang dari tempe, ini lebih spesial lagi. Tekstur tempenya itu bener-bener kerasa di baksonya. Mau resep lengkap? Cek kolom komentar ya. Percaya gak guys? Burger yang ada di depan kalian ini bukan terbuat dari daging sapi atau daging ayam, tapi dari jamur shiitake kering. Kalorinya cuma 33 aja sebanyak 100 gram. Jamur ini tahan selama 3-4 hari dalam keadaan terbuka. Nah, cara masaknya tinggal direndam air selama 30 menit sampai teksturnya agak lunak seperti ini. Kita potong-potong biar lebih cepat masukin ke dalam chopper. Setelah itu tinggal tambahin telur 1 butir aja, micin jamur 1 sendok makan, 1 sendok makan tepung roti, terus kasih bubuk cajun secukupnya. Setelah itu kalian bentuk sampai mirip kayak daging burger. Taruh di kulkas dulu selama 45 menit biar lebih mudah dibentuk. Nah, sambil kita buat sausnya. Potong-potong bawang bombay, 2 sendok makan mayones, 1 sendok makan saus sambal, tinggal dicampur sama bawang bombay. Nah, setelah itu kita panaskan jamurnya tadi di atas teflon. Sedih deh, baunya ini sedep banget. Biar makin mantap kita tambahin keju lembaran. Tinggal kita susun dan jangan lupa tambahin mayones sama bawang bombaynya tadi. Boleh kalian variasiin pakai sayuran yang kalian suka. Saya ini gurih banget, rendah kalori dan cocok buat kalian. Percaya nggak guys? Cilok jajanan anak sekolah yang ada di depan kalian ini terbuat dari oatmeal dengan versi yang jauh lebih sehat, rendah kalori dan cocok banget buat diet kalian. Best pakai oatmeal merek apa aja, di blender sampai bener-bener halus. Masukin tepung tapioka, oatmeal, daun bawang, bawang putih bubuk, garam dan tambahkan air hangat. Setelah itu aduk-aduk adonannya dan dibentuk bulat-bulat. Buat cilok tahunya, iris tahu dan masukin ke air fryer. Setelah itu bolongin tengahnya dan masukkan adonan yang tadi. Nah, kalau udah siapkan air panas yang mendidih. Itu masukin adonan cilok dan tahu ciloknya. Tunggu sampai bener-bener matang. Sambil kita buat bumbu kacangnya. Masukin selai kacang, saus tiram, tambahkan air dan masukin bawang putih bubuk. Tinggal kalian tambahin ke ciloknya tadi. Ini rasanya bener-bener enak banget guys. Oatmealnya sama sekali nggak kerasa. Bumbu kacangnya super gurih. Percaya nggak guys? Pizza yang ada di depan kalian ini terbuat dari oatmeal dan satu loyangnya cuma 334 kalori. Tapi belum termasuk topping. Blender dulu oatmeal bebas merek apa aja sampai benar-benar halus. Tambahkan tepung maizena, masukkan telur, fiber cream, terus tambahkan minyak. Selanjutnya aduk-aduk adonan, tutup dengan kain yang lembab dan diamkan beberapa menit sambil kita buat toppingnya. Buat dagingnya aku pakai smoked beef yang aku cetak. Kalau kalian pengen lebih tinggi protein bisa pakai dada ayam. Panaskan adonan di atas teflon, tambahkan saus sambal, keju rendah kalori, daging dan juga jamurnya tadi. Tutup dan tunggu sampai bener-bener matang. Saya ini kulitnya bener-bener crunchy, agak crispy, lembut tapi enak banget. Dan dibuat tanpa oven, pilihan fast food yang jauh lebih sehat. Percaya nggak guys? Risol mayo yang ada di depan kalian ini terbuat dari oatmeal tanpa tambahan tepung sama sekali. Lebih rendah kalori dan cocok buat kalian yang diet. Buat kulitnya kita pakai roti tawar, dipipihkan dulu pakai botol. Setelah itu buat dagingnya aku pakai smoked beef. Kalau kalian pingin lebih tinggi protein bisa pakai dada ayam. Cukup dioseng-oseng sebentar aja. Nah, buat protein lainnya aku pakai telur rebus. Setelah itu tinggal kalian hancurkan. Tinggal masukin isiannya tadi ke roti tawar, tekan ujungnya sampai bener-bener rapet. Nah, buat tepungnya aku pakai dari oatmeal yang di blender halus sama 1 butir
bertelur. Kita masukkan dulu ke telur, setelah itu ke tepung oatmeal. Nah, panaskan di atas teflon dan tambahkan minyak. Risol mayonya ini benar-benar crispy persis kayak kalian pakai tepung roti. Dan isiannya itu benar-benar gurih dan enak banget. Nah, kalori dan solusi buat kalian yang suka banget sama jajanan Indonesia. Semoga bermanfaat. Percaya nggak guys? Nastar yang ada di depan kalian ini terbuat dari oatmeal, cuma 46 kalori. Dan isiannya ini bener-bener lumer banget di mulut. Kita mulai dari blender oatmealnya sampai bener-bener halus. Setelah itu tambahkan tepung maizena, fiber cream pemanis. Buat pengganti margarin, di sini aku pakai yogurt. Dan aduk-aduk adonannya sampai semuanya bener-bener merata. Terus ditimbang sebanyak 10 gram per nastar. Nah, buat isian yang lumer dan enak banget pakai selai kacang. Aku beli dari mereknya Trinatura. Selai ini bebas kolesterol dan cocok buat kalian yang vegan. Tinggal diolesin terus dibentuk. Dipanggang dulu sebentar, dikeluarin dan diolesin pakai kuning telur. Warnanya ini bener-bener cantik sumpah. Nah, kalau udah masukin ke dalam oven lagi dan panggang sampai bener-bener matang. Hasilnya isian nastarnya ini bener-bener lumer banget. Apalagi rasa selai kacang yang dark chocolate almond butter. Gila, enak pol. Recommend pokoknya. Ayam geprek diet. Oke, tapi pakai ini. Pertama kita blender dulu oatmealnya sampai benar-benar halus, bahkan garam. Setelah itu potong-potong ayamnya jadi kotak-kotak. Jangan terlalu tebal jadi matangnya bisa benar-benar merata. Kita balurin dulu ke telur, setelah itu ke tepung oatmeal. Pastiin benar-benar merata ya. Kalau udah kita buat sambelnya dulu. Ini nih kunci ayam geprek yang enak banget. 4 lombok, 3 siung bawang putih, dan 7 gram micin jamur. Kalau udah panasin ayamnya di teflon dan kita geprek bar sambelnya. Gila nih ayamnya benar-benar kelihatan super crispy guys. Oke, saatnya eksekusi. Percaya nggak guys? Ayam geprek ini benar-benar super crispy persis kayak kalian pakai tepung yang biasanya. Cocok banget buat kalian lagi diet. Next masak oatmeal apa lagi ya? Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang aku suka pol makan oatmeal digoreng. Tapi ini teksturnya bener-bener kayak nasi goreng. Masukin oatmealnya, tambahin air dikit, aduk-aduk, tambahin minyak, telur, kecap ikan, terus saus tiram. Teksturnya bener-bener kayak nasi goreng. Enak banget, sumpah. "24 jam challenge makanan diet." Jadi aku bakal ngikutin dietnya Harry Styles. Bang Harry udah jadi pescatarian selama 3 tahun. Pescatarian gak makan daging sama sekali, tapi masih konsumsi makanan laut. Oke, let's go. Pertama ada bulletproof coffee. Jadi ini kopi yang dicampur sama mentega unsalted butter dan minyak kelapa. Oke, mari kita coba. Ternyata ini enak pol. Buat makan siangnya Harry Styles biasa makan salad. Proteinnya di sini aku pakai chickpeas. 3 daging burger tapi dari jamur. Ini bener-bener enak pol. Enak. Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang roti tawar ini berasal dari oatmeal. Ini oatmealnya bener-bener nggak kerasa sama sekali. Rasanya enak banget apalagi dimakan sama selai. Masukin oatmeal, tambahin air panas, mentega cair. Buat pemanisnya kita pakai madu, garam, tunggu bentar sampai oatmealnya agak dingin. Tekan tepung terigu, ragi, dan masukkan ke dalam oatmealnya tadi. Aduk pakai sumpit sampai adonannya bener-bener merata. Kita uleni dan tambahin tepung dikit kalau adonannya lengket. Biarkan 45 menit sampai mengembang. Setelah itu diuleni lagi dan ditutup lagi. Sudah mengembang, masukkan ke dalam oven. Ini oatmealnya bener-bener nggak kerasa sama sekali. Cocok buat kalian lagi diet atau defisit kalori atau pencinta oatmeal. Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang cireng ini terbuat dari beras shirataki. Ini benar-benar crispy, kenyal, dan dibuat tanpa tepung sama sekali. Rendam dulu beras shiratakinya pakai air selama 1 malam. Tujuannya nanti biar teksturnya jadi empuk dan mudah buat di blender. Nah, kalau sudah tinggal dihaluskan dan dimasukkan ke dalam chopper. Pastiin blendernya sampai benar-benar halus ya. Tambahkan bubuk jelly plain, micin jamur, bawang putih bubuk. Opsional kalau mau rasanya tambah enak boleh tambahin daun bawang. Adonannya tinggal dibentuk dan dipipihkan. Mirip kayak cireng. Panaskan di atas teflon, tambahkan minyak sedikit dan tinggal ditunggu sampai matang. Cireng ini rendah karbohidrat, kenyal meskipun tanpa tepung sama sekali. Dan rasanya tuh tetap crispy dan gurih banget.
Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang matcha yang ada di depan kalian ini terbuat dari susu oatmeal. Dari oatmeal dan bener-bener creamy banget. Matcha ini rendah kalori dan cocok buat kalian lagi diet. Rendam dulu oatmealnya dengan air panas selama 30 menit. Setelah itu masukkan ke dalam blender. Blender sampai oatmealnya bener-bener halus dan tercampur dengan airnya. Setelah itu kita saring dan diambil airnya. Ampasnya nanti bakal jadi kayak gini. Bisa kalian simpan di dalam kulkas dan tahan sampai 3 hari. Buat minumannya aku pakai bubuk matcha yang tanpa gula. Kalau mau agak manis bisa kalian tambahin gula. Minuman ini simple banget, rendah kalori dan cocok buat kalian lagi diet. Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang cheesecake ini terbuat dari granola. Satu potongnya cuma 400 kalori aja, tanpa oven atau microwave. Aku beli granola dari Trinatura dan kita bakal cobain yang rasa cokolava. Pertama masukin dulu cheesecake-nya. Aku bakal tambahin Greek yogurt dan kita kasih butter. Buat membantu cheesecake-nya nanti bisa set waktu ditaruh di freezer. Itu granolanya dicampur sama madu dan diaduk sampai bener-bener merata. Susun di atas loyang dan tambahkan cream cheese-nya. Rasa cheesecake nanti ini bakal bener-bener creamy. Tinggal kita masukin di freezer selama 3 jam. Biar rasanya makin seger lagi, aku kasih strawberry. Ini bener-bener enak banget dan gak ribet sama sekali tanpa oven atau microwave. Nggak percaya waktu aku bilang sate ini bukan terbuat dari kulit ayam. Padahal ini enak banget. Resep ini aku ambil langsung dari aplikasi Yummy App. Aku suka banget soalnya kita tuh bisa milih bahan-bahan dasar yang kita punya di kulkas. Betulan tinggal ada jamur tiram sama kacang. Dan langsung dapat ide buat masaknya. Kerennya lagi karena budget lagi nipis dan terburu-buru, aku bisa langsung milih lewat filternya. Aku pilih sate jamur tiram. Kita rebus dulu jamurnya sampai teksturnya lunak. Setelah itu potong panjang-panjang. Buat bumbu marinasinya masukin kecap, bar bubuk, dan bawang putih bubuk. Masukin jamur, aduk hingga bumbu merata. Terus tinggal ditata ditusuk sate. Selanjutnya panaskan di atas teflon, olesi mentega dan kecap manis. Masak sampai matang dan dibolak-balik. Rasanya ini bener-bener mirip kayak kulit ayam, kenyal dan enak banget. Karena lagi diet dan pengen cari resep masakan, langsung aja cek Yummy App. Yummy App juga ada fitur event dan promotion. Salah satunya challenge bersama Yellowfit. Bisa dapat catering Yellowfit. Full lengkapnya cek Yummy. Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang pancake ini terbuat dari oatmeal dan tanpa kandungan tepung sama sekali. Dan oatmealnya bener-bener nggak kerasa. Oke, pertama-tama kita blender dulu oatmealnya sampai bener-bener halus. Tuangkan ke wadah, tambahkan telur dan juga fiber cream. Setelah itu tambahkan susu. Di sini aku pakai rasa coklat dan diaduk sampai semuanya tercampur rata. Takarannya aku bakal pakai sendok sayur. Tinggal panaskan di atas teflon dengan api yang kecil banget. Kalau pinggirnya berwarna kecoklatan baru boleh dibalik. Cake ini enak banget dinikmatin bareng madu. Aku barusan beli madu dari Hilary Farm. Madu ini berasal dari lebah yang mengonsumsi sari bunga manuka. Bisa membantu buat mengatasi batuk atau pilek atau menghaluskan kulit. Ini ide sarapan yang enak banget dalam defisit kalori dan diet nikmat. Banyak orang nggak percaya waktu aku bilang es krim yang ada di depan kalian ini terbuat dari oatmeal. Es krim ini bener-bener terbuat dari oatmeal, malah nggak kerasa sama sekali oatmealnya. Creamy dan manisnya tuh pas banget. Aku pakai oatmeal yang warna merah dan aku tambahin kurma yang udah dipisahin bijinya. Setelah itu aku rendam dengan susu sampai oatmealnya lembek. Masukkan ke dalam blender dan tunggu sampai bener-bener tercampur. Tuangkan ke dalam wadah, tambahkan aluminium foil dan tutup dengan rapat. Dinginkan di freezer selama 6 jam. Teksturnya bener-bener kayak es krim dan terbuat dari oatmeal. Aku tambahin fudgy brownies dari Be Right Bake dari tepung almond. Kandungan nutrisinya udah dites di lab loh. Rendah kalori, tinggi protein dan juga gluten free. Kita tambahin es krimnya dan dinginkan di kulkas lagi. Brownies ini pemanisnya gula non nutritif tanpa kalori. Gila sih, es krim brownies ini bener-bener enak pol. Gak kerasa diet.